Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما طيب مرحبا بكنا الحمد لله نلتقي مرة أخرى في هذه الليلة وإن شاء الله نواصل درس العربية بين يديك والآن نحن وصلنا إلى الوحدة الرابعة صفحة 90. Nah. Sekarang kita sampai ke halaman 90 ya, bab 4. Kalau nggak salah At-Tadrib Ats-Tsani. Catatan ini. Saya sampai sini. Silakan dibuka halaman 90-nya. Ya, betul. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. At-Tadrib Ats-Tsani. Sekarang At-Tadrib Ats-Tsani. Ini tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. Gantian bertanya dan menjawab dengan temanmu seperti contoh. Ini gampang ya, insyaallah. Al-mithal. Yusalli al-fajr. Yusalli al-fajr. Al-masjid. Yusalli al-fajr, artinya salat fajar. Al-masjid, masjid. Baik. Talib pertama. Aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fil masjid. Tusalli, ini tusalli untuk anta. Kita ganti untuk anti menjadi apa? Tusalli. Nah. Ini tusallin. Kita ganti aja untuk anti ya, walaupun tidak sesuai. Anti perempuan baguskan di rumah ya. Tapi nggak masalah karena hewarnya dengan anti. Kita ganti domirnya untuk anti. Di aina tusallina al-fajr? Usallil fajra fil masjid. Berarti nanti semuanya diganti ya. Ini tusalli diganti untuk anti. Yaqra diganti untuk anti. Bisa cara membuatnya? Insyaallah. Jadi apa? Jadi apa? Yaqra. Taqra'ina. Naam, depannya huruf ta ya. Ya. Depannya huruf ta. Taqra'ina. Yusyahid menjadi Tusyahidina. Yatawadda menjadi Tatawadda'ina. Naam, sahih. Yaksil menjadi Taksilina. Yanam menjadi Tanamina. Yaksil sama ya tadi ya. Taksilina. Bisa ya? Insyaallah. Ada pertanyaan ini soalnya, latihannya, contohnya? Ada yang belum paham silahkan tanyakan. Paham? Alhamdulillah, paham. Kita praktek langsung ya kalau udah paham. Kalau paham kita praktek dari atas. Dari Bu Agita, gambar yang pertama bertanya ya. Bu Agita bertanya. Yang menjawab Bu Leni, gambar yang pertama. Nah, Bu Agita silahkan. Aina taqra'ina Quran. Nah. Bu Leni. Aku jawabannya gimana?
Kalau jawabannya berarti menjadi ana. Jadi apa? Akro. Baik. Akroina musolli. Baik. Nah, gini nih. Perhatikan sini. Nih, tadi yusolli. Nah, ini yusolli. Ini untuk huwa ya. Yusolli. Ini untuk huwa. Untuk huwa. Baik, sekarang kita butuh untuk anti. Tadi ganti ya dengan anti. Nah, kalau anti, yusolli menjadi apa? Tusolli. Nah, gitu ya. Nah, depannya huruf ta menjadi tusolli. Nah, gitu. Itu kalau anti. Kalau ana tinggal diganti depannya, ya-nya ini ganti dengan hamzah ya. Berarti jadi apa? Usolli. Naam, gitu. Jadi usolli, harakatnya jangan dirubah ya. Usolli gitu. Mafhum? Iya, sekarang misalkan yaqra untuk huwa. Kalau untuk anti berarti jadi apa? Taqra'ina. Kalau untuk anak aqra gitu ya. Aqra'u gitu ya. Mafhum? Bisa? Nah, ada pertanyaan? Ada yang belum bisa? Sudah bisa semua? Baik, kalau bisa. Berarti penambahannya fil aja. Sama perubahan dari fiilnya ya Ustaz. Iya, dari fiilnya, kata kerjanya dirubah untuk anti dan untuk anak itu saja. Ya. Baik. Coba ulangi, silakan bawa kita bertanya lagi. Aina taqra'ina al-Qur'an? Aqra'ul Qur'an musalla. Fil musalla. Fil musalla. Nah, aqra'ul Qur'ana fil musalla. Ahsanti. Terus Bu Khalilah ke Bu Ferika. Nanti gantian ya dibalik. Aina Nah, Bu Khalilah yang bertanya, Bu Ferika yang menjawab. Gambar kedua. Aina tusyahidina tilfaz. Ustahidu at-tilfaz fil ghurfah. Naam, baik. Terus Bu Lela ke Bu Leli. Ya, Ustaz. Aina Tatawaddo'ina hamzah. Ulangi, Bu. Aina tatawaddo'in ya. Ya, doi. Naam. Bu Leli ada? Naam, fadhali. Atawaddo il hammam. Naam, atawaddau fil hammam. Baik, Bu Leli bertanya ke Bu Win. Gambar ketiga. Aina taksilinal atbaq. Bu Win. Bu Win suaranya nggak ada? Yes, ada yang nanya. Nah, Jawab yang mana nih? gambar ketiga, yagsilul atbaq al matbah. Ulangi lagi Bu Leli, silakan pertanyaannya. Aina tagsilinal atbaq. Atbaqu fil matbah. Apa? Aksilu. Oh ya. Aksilu fil matbah. Agsilul atbaq. Oh iya ya Allah. Aksilul atbaq fil matbah. Nah. Teh Bu Win bertanya ke Bu Lela. Gambar keempat, kelima, gambar kelima. Aina apa nih? Tayamina
Tanami. Aina tanami tamanin Nah, tam tanam. Tanah. Astagfirullah. Aina Naam. tanamin gitu ya. Naam. Tanamin. Ya, aina tanamin. Aina tanamin. Naam. Anami. Anamu. Anamu. Oh, bukan saya. Oh iya. Anamu fi gurfatin naum. Naam. Baik, Bu Farika bertanya ke Bu Khalila. Tadi Gambar itu. Ustaz dibenerin Leli tawadoi. Leli tawadou dong jadinya ikutin. Tawadau. Nah, Jadi bertanya. Ini kalau Ustaznya bertanya, apaan? naam. Halaman berapa ya Kalau Ustaz? halaman 90. Sebentar, Ustaz. Afwan. Bu Farika silakan. Kata tawadu bener Ustaz, Afan dulu. Kata wadoi bener. Kalau pertanyaan untuk Andi, tatawadoin, betul. Leli kan Tadi bertanya. saya nanya. Leli jawab. Bu Leli yang menjawab. Iya. Berarti yang jawabnya salah. Nah, berarti mestinya ada ya Ustaz. Nah, Atawadou ya. Atawadou. Leli tadi betul waktu Leli yang sekarang bertanya ke saya kan. Iya. Jadi kurang enggak fokus yang nih. tadi Lela Bu Win. Nah, kita perbaiki nanti coba. Terus dulu Bu Farika silakan ke Bu Khalila. Aina taksilina al malabis. Yang silul malabis. Ana. An aksilu. Iya. Ana aksilul malabisa fil hammam. Naam, baik. Bu Leni Tahir. Oke, Bu Agita. Gambar pertama. Yusolli fajr ya. Yaqra'ul Quran. Aina yaqra'ul Quran. Anti. Aina taqra'ul Quran. Anti. Jadi apa? Yusalli menjadi yusalli, tusallina. Berarti kalau yaqra menjadi apa? Taqra'inal Quran. Taqra'ina, na'am. Aina taqra'inal Quran. Aina taqra'inal Quran. Na'am. Aqra'ul Quran fil musholla. Nah, fil musalla, taib. Bu Yanti paham? Belum paham Ustaz. Nah, belum paham. Taib. Ana jelaskan lagi ya. Begini. Ustaz. Jadi contohnya, misal yusallil fajra, ya, yusallil fajra, yusalli di sini untuk huwa ya, domirnya ya. Iya. Nah, taib. Yusallil fajra berarti dia salat fajar, al masjid. Contohnya, aina tusallil fajr. Perhatikan perubahannya. Tadinya ya, depannya yusalli menjadi tusalli. Tusalli ini berarti untuk anta. Kita tulis sini. Tulis sini. Anta. Iya, yusalli berarti untuk anta, gitu ya. Untuk anta. Anta, tusalli depannya tinggal diganti dengan huruf ta. Tusalli. Ini untuk anta. Nah, sedangkan yang kita semuanya perempuan, jadi diganti untuk perempuan domirnya. Ya. Jadi tusalli untuk anta laki-laki, kita ganti untuk perempuan. Jadi tusalli. Nah, ini cara merubahnya. Jadi huwa yusalli untuk anti yang atas ini. Anti tusalli. Nah, jadi begitu. Itu untuk anti. Kalau untuk ana, tinggal diganti depannya huruf ya-nya ini ganti dengan hamzah menjadi usalli gitu. Mafhum cara merubahnya? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Berarti ini fi'il mudhari ya Ustaz? Naam, fi'il mudhari sahih. Fi'il mudhari. Taib, coba Bu Yanti dengan siapa tadi? Yang belum, ada yang belum? Udah semua? Siapa yang mau? Ya Ustaz. Taib, Bu Agita silakan gambar kedua. Yang yusahidu itu. Naam, yusyahidu. Oh, aina gitu Ustaz. Nah. Aina tusahidu gitu. Ganti menjadi anti.
Aina tusahidina gitu. Naam. Tusahidi, Naam. tusahidi, Naam. Tusyahidina. tusahidina talfaza gitu Ustaz. Taknya kasroh. Eh. Taknya kasroh. Oh, Itu kalau tilfaza. naam. Berarti ulangi gimana? Aina jadi lupa. Aina tusahidina tilfaza. Naam. Jawabannya Bu Agita sebenarnya. Usyahidu tilfaz fil hurfah. Naam. Terus Bu Agita yang bertanya, ya tawaddo. Bu Yanti yang menjawab. Gambar selanjutnya. Aina tatawaddoina. Naam. Aina tatawaddoin. Aina tatawaddoin. Naam. Atawaddoi gitu ya Ustaz? Atawaddou. Atawaddou fil hammam. Naam. Atawaddou fil hammam. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Berarti nih, yaqra ini untuk huwa. Kalau diganti untuk anta jadi apa? Taqra. Anti taqra'in. Ana aqra. Ana aqra'u ya. Bukan. Nah, itu hati yang sering salah itu ana ya. Karena ananya mungkin menganggap perempuan, jadi hampir sama dengan anti. Enggak ya, anak laki-laki perempuan sama, aqra'u gitu. Yusyahidu untuk huwa, anta jadi tusyahidu, anti tusyahidina, ana usyahidu. Naam. Yatawaddau untuk huwa, kalau untuk anta tatawaddau. Naam, ini untuk Anda tatawaddau ya. Oh, masih ada yang ina Tatawaddau. Nah, anta tatawaddau. Untuk anta tinggal ditambah tak depannya. Huruf ya-nya diganti dengan huruf ta gitu ya. Kalau untuk anti depannya huruf ta, baru ujungnya ditambah apa? Ya sukun dan nun fathah. Naam, sebelumnya dikasrohkan. Ya, sebelumnya dikasrohkan, jangan lupa. Berarti ya tawaddau anti jadi apa? Tatawaddai. Nah, untuk anak atawaddau. Naam, atawaddau ya, bukan atawaddain. Yagsil huwa, anta tagsil. Anti tagsilina. Ana agsilu. Naam, yanam. Untuk anta tanam. Anti tanamin. Untuk anak anam. Naam. Mafhum? Insyaallah. Bisa ya? Ada yang belum bisa merubah seperti itu? Dari huwa untuk anta, anti, dan ana. Ada yang belum bisa? Semuanya bisa semua ya, cuman ketika prakteknya. Anta tuksilu ya. Apa? Anta tuksilu ya. Anta tagsilu, harokatnya jangan dirubah. Ya, taksilu. Nah. Di barisnya itu. Iya. Harokatnya fathah ya, jangan dirubah. Tagsilu. Anta taksilu. Naam. Oh, anti taksilina gitu Ustaz. Naam. Oh, ana aksilu. Nah, aksilu. Lu-nya jangan dipanjangin, itu kebiasaan ya. Nanti berubah nanti. Aksilu. Nah, jangan dibiasakan yang panjang itu ya. Kalau pendek jangan dibiasakan panjang. Mafhum? Ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Ayo. Kita teruskan kalau paham. Nah, ini di sini ada ya untuk anta anti nih. Coba kita coba dulu. Yaknusu huwa, anta jadi apa? Taknusu. Anti
Taknusina. Taknusina. Ana aknusu. Nahnu naknusu. Naam. Tusyahidu. Anta tasyahidu. Naam. Tusyahidu. Dunya pendek ya. Anti tusyahidina. Ana usyahidu. Nahnu nusyahidu. Taib. Yakra tadi sudah. Yakwi. Yakwi untuk anta takwi. Anti takwina. Ana akwi. Nahnu nakwi. Nah, bisa ya? Ada pertanyaan? Maafi, tidak ada. Kalau tidak ada kita lihat. Sini at-tadrib ats-tsalis. Tabadalis su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fil misalaini. Gantian bertanya atau gantian tanya jawab dengan temanmu seperti dua contoh. Al-misal al-awwal, contoh pertama, yaqra al-Qur'an. Yaqra al-Qur'an. Lihat sini ketika dikatakan yaqra berarti domirnya itu huwa, laki-laki, itu maksudnya. Ya. Jadi madza taf'al? Madza taf'al? Perhatikan, madza taf'al, apa yang kamu kerjakan? Aqra'ul Qur'an. Untuk ana. Ya. Untuk ana. Tahu ya, ini untuk ana ya. Nah, jadi aqra'ul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an. Madza taf'al? Untuk anta. Taf'al anta. Oke. Kemudian al-misal tsani taqra al-Qur'an. Taqra ini berarti dimaksudkan adalah hiya ya, bukan anta, tapi hiya. Karena gambarnya itu perempuan. Jadi madza taf'alin? Nah, ini untuk anti pertanyaannya. Ini untuk anti. Kalau tadi anta taf'alu, anti taf'alin. Madza taf'alin? Apa yang anti kerjakan? Artinya sama dengan madza taf'al, cuman beda orang. Aqra'ul Qur'an. Aqra berarti untuk anak. Mafhum? Ada pertanyaan? Jadi anti atau anta ya? Nah, anti untuk anta. Anti atau antanya dilihat dari gambar ya. Dilihat dari gambar. Jadi pertanyaannya untuk siapa? Untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, lihat dari gambarnya siapa. Mafhum? Insyaallah. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada kita perang. Oke, dari atas lagi bahwa kita silahkan bertanya ke Bu Leni. Bu Leni yang menjawab gambar pertama. Yaknus. Madza yaknus? Ingat, ini kita sesuai dengan gambar ya, sesuai dengan gambar, bukan sesuai dengan orang. Jadi kalau gambarnya laki-laki berarti untuk anta. Gitu. Taf'alu kan tak? Nah, madza taf'al untuk taknusu. kalau pertanyaannya sama taf'alu atau taf'alin gitu saja. Madza taf'alu? Nah, madza taf'al? Madza taf'al? Nah, boleh nih. Aknusul ghurfa. Nah, sahih. Aknusul ghurfa. Terus boleh nih gambar yang kedua ke Bu Khalilah. Madza taf'al? Perhatikan gambarnya siapa itu? Gambarnya laki-laki ya? Ini perempuan. Perempuan. Ini perempuan. Perempuan. Oh iya. Madza taf'alina? Madza taf'alin? Madza taf'alin? Naam. Usyahidut tilfaz. Naam. Baik. Terus Bu Khalilah ke Mukia. Gambar Iqra Shahifah. Madza taf'alu? Madza taf'al? Naam. Ana ya Ustaz. Mukia. Mukia ada? Bisa? Aqra'us sahih. Nah, Aqra'us Shahifah. Silakan bertanya ke Bu Ferika yang menjawab. Gambar bawahnya. Madza taf'al?
Akfi al-malabis. Nah, terus Bu Farika boleh lah. Gambar selanjutnya. Madza taf'alin? Aksilul atbaq. Nah, terus boleh lah boleh li. Mada taf'al? Aqra'ul kitab. Nah, terus boleh li kebawain. Gambar pertama, yaknus. Madza taf'al? Bawain. Gambar pertama apa, Ustaz? Yaknus al-ghurfah. Aknusul ghurfah. Nah, terus bertanya ke Bu Yanti. Gambar kedua. Gambar kedua ini apa nih? Perempuan ya? Perempuan. Nah. Madza tusyahidin? Pertanyaannya taf'al atau taf'alin? Iya. Hmm. Ma taf'alin? Madza taf'alin? Nah. Asyahidu. Usyahidu. Asyahidut tilfaza. Usyahidut tilfaz. Usyahidut tilfaz. Nah, terus Bu Yanti bertanya ke bawah kita. Yang nomor 3-nya ya, Ustaz. Iya. Maza taf'alu? Aqra'ul syahifah. Aqra'us sahifah. Nah. Mafhum? Kalau yang gambar keempat apa, Ustaz? Yang yakni itu, Ustaz, gimana, Ustaz? Apanya? Madza taf'al aqwil malabis. Artinya menyetrika. Enggak, cara bertanya ya. Madza taf'al Maza taf'al, jawabnya aqwil malabis. akwil langsung gitu ya, Ustaz. Naam. Akwil Iya. malabis gitu. Iya. Tapi tulisannya panjang ya. Akwi. Iya. Al malabis. Jadi kalau langsung kan akwil malabis gitu. Mafhum? Ada pertanyaan? Kalau domir antinya yaknya satu aja, Ustaz. Naam, kalau domir anti tinggal langsung ditambah nun saja. Takwina. Ada lagi pertanyaannya? Iya. Saya paham ya cara merubah ini yang paling penting, yaitu cara merubah seperti ini untuk huwa dirubah menjadi ini yang pentingnya. Yang sering digunakan itu anta, anti, kemudian ana sama nahnu. Ini yang seringnya. Soalnya ini dipakai untuk berbicara. Gitu ya. Untuk huwa sering digunakan juga, cuman agak jarang ya. Huwa juga digunakan, hiya juga digunakan. Intinya kalau mampu bisa semuanya, pahami semuanya. Insya Allah gampang ya, sebenarnya gampang ya. Ini seperti kalau ini. Sering-sering. Ya, kalau sering-sering. Nah, kalau sering-sering insya Allah bisa. Intinya yang sekarang ini pelajari seperti ini ya. Jadi kita kan cuma ngambil anta, anti, ana, nahnu 4 doang. Ini hafalin tambahannya. Tagsilu anta tagsilu, anti tagsilina, ana agsilu, nahnu nagsilu. Yaqra'u anta taqra'u, anti taqra'ina, ana aqra'u, nahnu naqra'. Gitu. Ada pertanyaan Yang bikin gather itu, Ustaz. Apa? Soalnya disilang-silang, sudah jawab terus siap bikin pertanyaannya lagi. Mungkin kalau tanya sendiri jawab sendiri cepet. Jadi ketika bertanya juga berarti kita bertanya kepada siapa? Misalkan madza. Nah, bertanya kepada siapa? Kita menggunakan kata yaknusu ya, Kalau bertanyanya kepada perempuan itu berarti anti. Berarti madza apa? Jadi apa? Madza taknusina. Nah, madza taknusin. Kalau bertanyanya kepada anta, laki-laki, berarti jadi apa? Nah, madza taknus gitu. Madza taknus. Kalau kita bertanyanya kepada misalkan kepada
orang kedua, cuman yang dimaksud kita bertujuan kepada orang ketiga untuk huwa. Jadi apa? Yaknus. Iya, berarti madza yaknus gitu kan? Nah, ini kan kalau madza yaknus berarti orang yang diajak bicara sama kita itu orang kedua, tapi kita bertanya yang ditujukan kepada orang ketiga. Madza yaknus artinya apa? Jadi dia nyapa apa? Kita bertanya kepada orang kedua. Bisa cara merubahnya? Insya Allah ya. Habis lupa-lupa. Jadi, intinya nih sorofnya harus benar-benar paham, hafal. Kalau bisa kita teruskan. Halaman selanjutnya. Nih. At-tadrib ar-rabi' tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamilika kama fil mithal. Sama tanya jawab, gantian tanya jawab dengan temanmu seperti contoh. Perhatikan yaknus ghurfatal julus. Yaknus ghurfatal julus. Madza sataknus. Perhatikan di sini ada sa-nya ya, sa-nya. Asalnya taknus. Taknus ini untuk siapa? Ini untuk Untuk anta ya. Taknus. Artinya kamu menyapu. Kalau ada sa-nya, apa? Artinya akan. Iya, berarti belum dikerjakan gitu ya. Jadi madza sataknus artinya apa yang akan Anda sapu, anta sapu gitu. Apa yang akan kamu sapu? Iya. Itu berarti madza sataknus. Intinya apa? Intinya domir yang tadi untuk ana, anta, anti, kemudian huwa misalkan atau hiya ya. Tinggal ditambah depannya huruf sa. Itu menunjukkan akan gitu. Jadi misalkan kalau untuk anti jadi apa? Nah, sataknusina gitu ya. Jadi sataknusina. Nusin gitu ya. Sataknusin. Madza sataknusin artinya apa yang akan kamu sapu? Akan kamu kerjakan. Iya. Tapi untuk anti ya. Kerjakan apa yang kamu mau sapu ya, Tat? Apa yang akan kamu sapu? Apa yang akan kamu sapu gitu. Gitu ya. Jadi madza sataknusin berarti apa yang akan anti sapu. Kalau apa yang saya akan sapu jadi apa? Madza sa'aknus gitu ya. Sa'aknus, nah tinggal diganti aja perubahannya untuk ana. Kalau untuk nahnu berarti sanaknus. Iya, madza sanaknus. Nah. Iya. Belajar bahasa Arabnya? Darsa. Iya, terus. Iya, terus. Apa yang akan kita pelajari bahasa Arabnya? Nah. Ingat, kalau nahnu itu nggak ada sanadrusi ya. Tetap satu. Nah, sanadrus gitu aja. Iya. Kalau nahnu tetap mau anta ataupun anti, maksudnya laki-laki ataupun perempuan, sanadrus. Nih, udah nahnu. Iya. Jadi madza sanadrus, apa yang akan kita pelajari? Nah, gitu. Mafhum? Nah. Sa'adrusu al-arabiyah. Nah, sa'adrusu al-arabiyata gitu. Mafhum? Insyaallah. Fi soal? Mafi? Baik, kalau mafi kita Insyaallah, pelan-pelan ya. Nah, ini yagsilu al-malabis. Yagsilu al-malabis. Kita ganti untuk anti aja ya. Kita ganti untuk anti. Domirnya ganti untuk anti. Berarti ditambah dengan sa juga ya, Ustaz? Nah, ditambah dengan sa. Nah. Ditambah dengan sa, tapi untuk anti domirnya ya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan keadaan. Baik, sekarang kita balik dari bawah sekarang. Dari Bianti silakan bertanya ke Bu Win. Gambar pertama. Maza satak silina gitu ya, Ustaz? Satak silina. Baik, sukunkan saja ujungnya.
Maza sataksilinas silinal malabis gitu Ustaz. Enggak. Jawabnya sataksililanus Ustaz. Coba. Maza sataksilina gitu Ustaz. Naam, tapi sukunkan ujungnya. Sataksilin gitu. Naam. Oh iya. Maza sataksilin. Naam, sahih. Madza sataksilin tuh. Sa'aglu al-malabis. Naam, sa'agsilul malabis gitu. Mafhum? Sa'aglu al-malabis. Nah, mafhum ya? Ya. Insyaallah. Terus, buin ke Bu Leli. Gambar kedua. Madza satakwin. Nah. Bu Leli. Sa'akwil malabis. Naam, sahih. Terus, Bu Leli ke Bu Lela. Gambar ketiga. Maza satu soli. Anti. Maza satu solina. Naam. Sa'usoli ya. Naam. Sa'usolli fajro. Naam, sahih. Terus, naam, sahih. Bu Lela ke Bu Ferika. Nah. Mada satakroin. Maza satakroin. Nah, Sa'akro'ul Qur'an. nah, sa'aqra'ul Qur'an. Terus, Bu Ferika ke Ummu Kia. Sebut salah. Maza satu syahidin. Sa'usyahidu tilfaz. Nah, terus Ummu Kia ke Bu Khalilah. Mada satagsilin. Agsilul malabis. Sa'agsilu. Sa'agsilul malabis. Nah, terus Bu Khalilah ke Bu Leni. Gambar pertama. Pertama yang taknusin. Maza sataknusin. Gambar pertama yang ini ya, yang ini bukan misal ini nih. Yagsil malabis. Oh ya, sur. Nah. Maza satagsilin. Mada satagsilin. Maza satagsilin. Sa'aksilul malabis. Nah, terus Bu Leni ke Bu Agita. Gambar yang mana? Gambar kedua. Maza satakwin gitu ya Ustaz. Maza satakwin. Nah, mada satakwin. Nah, Maza satakwin. Bu Agita. Sa'akwil malabis. Nah, terus Bu Agita ke Bu Yanti. Maza satu solin. Satu solin. Ana. Ya. Soli gitu. Sausoli susah amat sih. Harokatnya jangan dirubah. Iya. Sausolil fajri gitu Ustaz. Sausolil fajro. Sausolil fajro. Nah, harokatnya jangan dirubah ya. Seminggu gak belajar kayak blank Ustaz. Nah, begini ya, bahasa Arab tuh begini. Jadi biasanya nggak nyambung dulu, baru nanti nyambung dulu. Nah, Hanya seminggu malah 3 kali kalau yang kelas ini ya. Aduh, seminggu nggak ngikut kayaknya langsung blank gitu Ustaz. Biasanya itu wajar. Nah, memang seperti itu. Taib. Mafhum ini? Insyaallah. Bisa ya cara merubahnya ya?
Kadang-kadang baru dapat satu udah ini aja tuh sama temen. Sa usoli apalah pokoknya saya mau ini, saya mau itu. Nah, latihannya begini. Ini rubah nih, yang kayak begini rubah nih. Kata kerja fi'il mudhari rubah ke siapa aja. Maksudnya ke domir yang sudah kita pelajari di sorof itu ya. Kedua orang, misalkan ke antum gitu kan. Biasanya kita sering kan bertanya kepada antum untuk orang banyak atau antuna kepada perempuan yang banyak. Misalkan yagsilu huwa. Kemudian untuk huma misalkan madza, kita bertanya sendiri nih ya, bertanya sendiri. Jadi latihan bertanya. Anggap aja ada orangnya. Ada orangnya gitu. Kalau misalnya Biar kita lancar. bertanya, nah biar lancar, betul. Kalau kita misalkan bertanya untuk huma, berarti apa? Madza jadi apa? Maza yak apa Tadi pakai sa, pakai sa. Silani. Naam, jadi madza gitu. Baru sa, baru disambungkan ke huma. Berarti jadi apa? Madza sa Silani. huma. Silani. Huma. Yang silani. Nah, madza sayagsilani gitu. Jadi kita artikan ini sendiri ya, artikan. Jadi kalau udah paham nggak usah diartikannya terjemahkan ke bahasa Indonesia, nggak usah. Ya. Kalau sudah paham, udah tinggalkan saja. Kalau belum paham, pahami artinya. Misalkan madza sayagsilani artinya apa yang mereka berdua cuci, gitu. Atau apa yang akan mereka berdua cuci, gitu. Paham? Oke. Untuk antum misalkan nih, kita mau gabung untuk antum. Jadi apa? Saya siluna. Kuncinya begini. Siluna. Nah, kuncinya kalau untuk orang kedua selalu depannya huruf ta, itu saja. Ya, jadi jangan ada ya lagi depannya kalau untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Itu untuk orang kedua jangan pakai ya lagi, pasti ta. Gitu. Berarti apa? Madza sa madza satagsiluna gitu. Oh, kok bisa berubah tasif, Ustaz? Bukannya kalau antum itu yaksiluna, Ustaz? Itu hum. Oh, ini yang ditanya apa sih, Ustaz? Antum, nanya antum. Antum. Nah, Beda ya. nah antum ya. Nah, Anti antuma antum ya, Ustaz. Oh, nah. iya, Ustaz. Taib, kalau misalkan kita mau bertanya untuk antunna, jadi apa? Taksilna. Nah, berarti apa? Berarti madza? Taksilna. Nah, madza satagsilna gitu. Jadi apa yang akan kalian cuci wahai perempuan? Itu maksudnya. Kalian perempuan berdua. Kalau kalian perempuan berdua jadi apa? Taksilani. Nah, madza satagsilani. Betul. Madza satagsilani. Kalau hunna apa? Hunna. Nah, madza sayagsilna. Nah, begitu. Kalau anak, apa yang akan saya cuci? Apa bahasa Arabnya? Iya, madza saagsil. Iya, misalkan dia bingung mau mencuci apa ya. Cuci apa misalkan ya. Kemudian dia bertanya lagi kepada ibunya misalkan, ya. Jadi madza saagsil, apa yang harus saya cuci? Gitu. Nah, madza saagsil, madza saaqra. Belum tahu misalkan ini bukan lupa misalkan yang lainnya sudah baca, cuman dia bingung misalnya apa yang harus saya baca. Berarti bahasa Arabnya apa? Nah, madza saaqra. Ya. Apa yang harus saya baca? Itu. Kalau apa yang saya lakukan berarti maza sa'aksilu gitu. Kalau lakukan berarti ganti lagi kata kerjanya. Nah.
Berarti apa yang saya lakukan? Sa'afalu gitu Ustaz. Apa yang saya lakukan atau apa yang saya akan lakukan? Apa? Sa'afilu. Enggak. Saya Sa'afilu gitu enggak Ustaz? enggak. Ana bertanya dulu. Ibu yang mau barusan yang saya akan lakukan atau yang saya lakukan? Yang mana yang dimaksud? Yang akan saya lakukan. Yang saya akan lakukan berarti pakai sa. Berarti madza sa'af'al gitu. Nah, madza sa'af'al gitu. Mafhum? Ya. Apa yang saya akan lakukan gitu. Tapi kalau apa yang saya lakukan berarti madza af'al. Mafhum? Mafhum Ustaz. Nah, Berarti kalau akan ditambah sa, kalau yang dilakukan kalau sedang berarti nggak usah pakai sa. Iya. Kalau sedang tidak usah pakai sa, kan sa itu menunjukkan mustakbal. Jadi setelah berbicara dikerjakannya. Gitu ya. Itu pakai sa, artinya akan. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Ya berarti emang harus dihafal urutan tasrifnya ya Ustaz. Nah, Anda sudah bilang dari dulu. Harus benar-benar paham itu. Kenapa dipermudah itu? Plegak-plegok jadinya nggak ngerti tasrif menurut Ustaz. Kata Anda juga makanya harus benar-benar bertasrif. Ya, hafal. Ya, dihafal. Makanya kenapa dipisahin tuh tambahannya? Karena semua kata kerjanya sama. Semua kata kerjanya sama, tambahannya sama. Udah. Cuman bedanya ada yang huruf 3, huruf 4, huruf 5 itu saja. Dan harokatnya yang berbeda. Cuman itu saja. Tambahannya semuanya sama. Ustaz, sebenarnya yang harus dihafal itu yang awal aja atau apa Ustaz ya? Soalnya saking banyaknya tasrif itu kan nggak hafal Ustaz. Kata Anda juga yang awalnya tuh tambahannya aja yang hafalin. Sudah itu aja tambahannya. Yang awal gitu ya Ustaz. Kadang kan ketukar juga tat depannya. Makanya dia kan kayak misal Anita itu ya tate. Nah, Anita itu fil mudhari. Anita. Jadi tambahannya untuk fil madi, fil mudhari, fil amr dan fil nahyi dan satu lagi isim fa'il itu yang penting untuk berbicara harus paham itu. Nggak paham itu susah bicaranya. Ya, susah memahami. Kalau memahami mungkin bisa ya karena berpikir dulu biasanya. Tapi kalau berbicara itu susah, berpikir dulu baru ngomong. Mungkin orang yang diajak bicaranya ini kenapa ya ngomongnya kok berhenti sejenak. Nah, jadi kalau untuk berbicara itu harus benar-benar sudah paham, sudah benar-benar apa ya, tergambarkan gitu. Ketika kita mau mengucapkan untuk anta sudah tahu, anti sudah tahu gitu. Tapi kalau untuk memahami buku mungkin lama juga nggak masalah ya, karena bisa berpikir dulu. Jadi kita perlu bertanya untuk siapa itu kita udah tahu perubahannya itu gimana gitu ya Ustaz. Nah, saya gitu. Ya, benar-benar harus dihafal ya. Iya, carilah teman. Nah, jadi intinya benar-benar harus dihafal, pahami itu yang pelajaran pertama sorof itu ya. Itu pahami itu. Berarti tasrif usul itu yang fi'il mudhari, madi mudhari yang harus dihafal gitu ya Mas, apa fa'il gitu ya Ustaz? Iya, 5 yang pentingnya itu 5. Ya, yang terbesar paling penting itu fi'il madi, fi'il mudhari itu yang paling pentingnya. Tapi yang dipentingkan, yang sering digunakan ya, yang sering keluar itu fi'il madi, fi'il mudhari, isim fa'il, fi'il amr dan fi'il nahyi, itu saja. Dan hafalan itu kalau kita benar-benar memahami insya Allah mudah. Lihat aja misalkan fi'il madi tambahannya hanya belakang saja. Ucapkan, latihannya ucapkan. Misalkan kanas atau gosala. Gosala humma berarti gosalu. Tidak usah dihafalin huwa huma humnya. Yang penting kita paham aja kalau dikatakan gosalu, oh berarti untuk huwa huma hum gitu. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Nah. Lagi mencoba mencerna kayaknya yang di fi'il mudhari ini yang kayaknya yang agak perbedaan antara ya dengan ta gitu loh Ustaz. Gini aja. Kalau mau mudahnya,
Di fi'il mudhari untuk dua orang, untuk orang kedua, bukan dua orang ya. Untuk orang kedua selalu tak depannya. Berarti untuk anta, antum, antum, anti, antuma, antunna. Ditambah untuk hiya dan huma. Itu tak depannya. Paham? Ingatin. Yang depannya huruf ta, ya, untuk orang kedua berarti orang kedua itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu selalu tak depannya. Ditambah untuk hiya dan huma. Sudah selesai. Itu selalu tak. Hiya dan huma untuk perempuan ya. Selain itu berarti huwa huma hum, kemudian hunna, huwa huma hum, hunna ya. Jadi huwa huma hum diloncat 2 baris, hunna itu ya depannya. Oh, berarti yang pas hunnanya yang ditekanin kalau berubah ya Ustaz ya? Naam. Ya. Nah, dan untuk anak nahnu, kalau untuk anak nahnu tahu ya, itu hamzah dan nun, itu saja. Udah gampang kan? Jadi yang paling penting hafalin tuh untuk taknya. Untuk tak kan paling banyak. Untuk orang kedua ditambah hiya huma. Itu tak depannya. Berarti selain itu huwa huma hum dan hunna ya depannya. Untuk ana nahnu hamzah nun. Selesai. Saya Ustaz dicatat kali biar bisa paham menghafalnya. Di Solo udah ada ya? Di print out begitu. Ada di yang nggak ikut deh, On Mbak off Yanti. gitu loh Ustaz. Apa? Nggak ikut sorof ya? Enggak. Ada tuh. Masya Allah. Nanti insya Allah ikut ya, ikut nanti Untuk kalau ada waktu. kelas baru lagi, ntar untuk ketiga. Nah. Jadi untuk orang kedua ya, untuk orang kedua, ini depannya ya, menghafali depanan, Ya. depannya. Orang kedua itu depannya huruf ta. Ditambah untuk hiya dan huma, perempuan ya, hiya dan huma perempuan. Humanya perempuan maksudnya, bukan laki-laki. Berarti sisanya itu huwa, huma, hum plus hunna. Ini depannya ya. Depannya ya. Dan satu lagi untuk ana dan nahnu, ana berarti hamzah, ini sudah tahu ya. Nahnu nun. Berarti tinggal dihafalin mana? Ini aja. Ta atau ya, itu saja kan? Cuma ini 2 nih. Ta atau ya. Naam. Hum dan humna gitu. Iya, kalau ana nahnu kan sudah tahu ya, ini gampang. Ini aja. Yang depannya huruf ta dan depannya huruf ya, itu aja yang dihafalin. Nah, cukup ini hafalin. Untuk orang kedua anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna plus hiya dan huma itu tak. Selain itu ya. Udah. Oh, iya. Untuk orang kedua, Nah, depannya huruf ta ditambah dengan hiya. iya, hiya dan huma. Yes. Nah, depannya huruf ta. Sisanya huwa huma hum Ya. plus hunna depannya ya. Nah, Gitu ya Ustaz? iya. Di huwa huma hum ini ya semua, ya, paling pertama, dan hunna ya. Udah, selesai. Untuk anak-anak hamzah nun, selesai. Gitu. Ustaz. Untuk huwa huma. Coba yang ma'ala ya. Naam. Fa'ala yaf'ulu. Huma yaf'ulani gitu ya. Naam. Huma Ya, hum naam. Hum yaf'uluna. Naam. Yaf'iluna. Baik. Anda coba ngambil kaidah seperti ini ya. Perhatikan. Kalau mau tahu, karena fi'il mudhari kan ada perubahan belakang juga ya. Iya Ustaz. Gini, untuk depannya, untuk depan fi'il mudhari ya. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Untuk depannya ya. Iya ya. Iya. Itu Tambah. huwa, huma, hum atau ini belakang. Yang barusan ya. Ini untuk depan yang barusan, mengacu ke yang barusan rumusnya. Paham maksudnya? Paham maksudnya enggak? Jadi untuk orang kedua, gini maksudnya, orang kedua ditambah hiya dan huma, untuk perempuan ya, humanya perempuan nih, bukan laki-laki.
ini depannya huruf ta. Oke. Kemudian untuk huwa, huma, laki-laki, hum, ditambah hum ini ya, hum, ditambah hunna, ini depannya huruf Huruf ya. ya. Untuk ana, hamzah. Untuk nahnu, nun. Nah. Iya. Non. Itu depannya. Belakangnya, perhatikan nih belakangnya. Kalau untuk orang pertama, maksudnya kalau untuk satu orang ya, kalau untuk satu orang dia tidak ada perubahan, tidak ada tambahan maksudnya, tidak ada tambahan belakang. Paham maksudnya? Awal saya. Misalkan yaf'alu, misalkan yaf'alu. Untuk Iya. jumlahnya satu orang, untuk yang jumlahnya satu orang itu tidak ada perubahan belakangnya. Jadi yang tidak ada perubahan belakangnya berarti untuk huwa, hiya, kan satu orang ya. Iya. Nah, huwa, hiya, anta dikecualikan untuk anti, ya. Kecualikan untuk anti. Anta, kemudian ana dan nahnu. Ana dan nahnu ini banyak. Ini yang tidak ada perubahan belakangnya. Paham maksudnya? Iya Ustaz. Nah, ini nggak ada perubahan belakangnya. Huwa, Ya? hiya, anta, ana, nahnu. Naam. Apa sih, Ustaz? Nahnu. Nahnu. Ini nahnu ya. Itu Nahnu. nggak ada tambahan belakangnya ya. Iya, belakangnya tidak berubah. Intinya begitu. Sudah? Intinya mesti ngapal kan Ustaz? Nah, intinya ngapal. Ya Ustaz, kalau gini pusing malah gini. Ini yang mau ngambil kaidah cepet aja. Intinya Iya, saya baru kalau Ustaz ngejelasin kayak gini baru ngeh lagi. Oh iya, yang ini yang nggak ada belakangnya gitu. Awalnya ini. nah, Apa aja yang tambah awalnya nggak pakai tambah belakangnya. Kalau selama ini kan yang susun yang udah dibikin itu ada tambahan, belakangnya ada. Jadi kayaknya menghafalnya tuh benar-benar ini dipilih dulu yang ada tambahan awalnya aja, nggak pakai tambahan belakang. nggak apa-apa nggak apa-apa ya, kita berbeda menanggapi, jadi semua mungkin berbeda. Nah, nggak apa-apa, silakan. Itu Ustaz yang kemarin Ustaz kasih tahu Anita tuh jadi lupa apaan tuh Anita deh. Kalau Anita itu ini Huruf ilan gitu. bukan. Anita itu perubahan depan untuk fi'il mudhari. Oh. Anita itu ya. Perhatikan sini coba, Anita ya. A-nya untuk ana, nun-nya untuk nahnu, ya-nya untuk ini, huwa, huma, hum, ta-nya untuk orang kedua ini gitu maksudnya. Jadi di fi'il mudhari itu perubahannya atau tambahannya nggak keluar dari 4 huruf ini, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Itu maksudnya. Itu Anita. Sudah? Kita kembali lagi ke ini, ke yang belakang. Ana ulangi lagi ya. Nih, untuk satu orang, huwa, hiya, anta, dikecualikan untuk anti, ana dan nahnu khususnya, ini tidak ada perubahan belakangnya. Jadi yang tidak ada perubahan belakangnya ini. Nah, sekarang perhatikan nih. Untuk 2 orang, perhatikan nih. Untuk 2 orang. Ingat nih, kaidah musanna. Untuk 2 orang selalu tambahannya belakangnya itu alif dan nun kasroh. Ingat ini. Ani gitu ya, ani. Betul. Apa maksudnya? Untuk 2 orang selalu tambahan belakangnya fi'il mudhari itu alif dan nun kasroh. Ya. Paham nggak? Huma, antuma. Iya, contohnya misalkan huma ya, huma untuk 2 orang laki-laki. Berarti yaf'ulu, berarti belakangnya di apa? Yaf'ulani. Betul. Ini tambahannya berarti alif dan nun kasrah ya. Paham? Untuk anta. Perhatikan untuk anta ya. Untuk anta 1 orang. Untuk antuma. Lihat sini. Antuma. Perhatikan antuma ini orang kedua ya. Iya. Orang kedua berarti depannya huruf ta. Paham?
Ya, naam. Naam. Kemudian ditambah huruf fa, ain. Karena ini antuma 2 orang, berarti tambah ujungnya alif dan nun kasroh. Depannya huruf ta, ujungnya alif dan nun kasroh. Berarti taf ulan. Mafhum? Mafhum Ya Ustaz. Allah. Baik. Ini untuk antuma laki-laki. Untuk antuma perempuan sama, depannya huruf ta karena untuk 2 orang, belakangnya alif dan nun kasroh. Sudah selesai. Berarti taf ulani sama. Paham? Kalau yang sama antuma itu laki perempuan sama antuma. Sama. Nah, Ya. jadi yang Kenapa sama kenapa nggak bikinnya satu aja? Kenapa untuk perempuan ada, untuk laki ada gitu? Nggak umum aja gitu. Antuma itu untuk laki perempuan. boleh, nggak masalah kalau mau seperti itu, nggak masalah. Tapi kan di tasrif kita nggak bisa digabungkan. Untuk antuma laki-laki dan antuma perempuan nggak bisa digabungkan. Kayak Ana itu Nahanu kan bisa digabungkan laki-laki perempuan sama. Kenapa antuma nggak bikin begitu ya? Berbeda nanti ketika ini nih. Antuma laki-laki dan antuma perempuan ini tidak digabungkan karena berbeda domirnya saja untuk domirnya. Kalau katanya sama. Bentuknya sama, cuman maksudnya berbeda. Paham nggak maksudnya? Kalau nanti bikin kalimat berbeda juga gitu ya? Apa gimana? Naam berbeda. Dilihat dari konteks kalimatnya. Maksudnya. Perhatikan gini. Misalkan, anak katakan ya. Misalkan, Ahmad wa Muhammad. Misalkan, Ahmad wa Muhammad tagsilani. Tagsilani. Mereka berdua. Nah, ini tagsilani di sini. Ini kira-kira untuk siapa? 2 orangnya. Laki-laki. Nah, laki-laki ya. Jadi nggak bisa. Namanya laki-laki tadi ya. Nah, ini maksudnya untuk anta ya. Ini untuk orang kedua maksudnya. Ini ditujukan untuk orang kedua ya, walaupun anda nulisnya orang ketiga. Taksila ini ditujukan untuk orang kedua. Jadi untuk antuma laki-laki, gini maksudnya. Paham nggak? Iya. Nanti kalau misalkan nih, kalau ada tulisannya Fatimah wa Aisyah misalkan. Ya, wa Aisyah. Tagsilani. Naam. Tagsilani juga sama ya, tulisannya tagsilani. Nah, tunjukkan aja ke sini. Berarti yang dimaksud dengan tagsilani ini kita pahami dari kata tagsilaninya atau dari kalimat sebelumnya? Dari kalimat sebelumnya. Dari kalimat sebelumnya. Nah, ini Fatimah wa Aisyah. Oh, berarti tagsilani di sini untuk antuma perempuan. Itu maksudnya. Paham? Sama kan itu juga. Nah, sama, bentuknya sama, tagsilani sama. Ya. Nah, di mana kita membedakannya? Di katanya. Apa yang dimaksud itu siapa? Gitu. Paham nggak? Iya, Ustaz. Nah. Ustaz. Kemudian. Ini harus masuk kelas mana sih Ustaz kalau yang belajar beginian? Kelas Sorof itu. Kalau ada pengumuman di grup umum tuh, nah itu diperhatiin mau ikut kelas apa. Kadang-kadang nggak dibaca, kebanyakan ngeser-ngeser. Terus kalau udah lewat baru ikut. Nah, makanya anak sebenarnya kalau misalkan ada waktu, anak menyarankan untuk ikut semua kelas ya. Kenapa? Karena kelas yang dibuka itu berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab kita. Jadi untuk mendukung pensyarahan, penjelasan bahasa Arab itu dengan kelas nahwu dan kelas sarafnya itu. Gitu. Udah lewat ya jam 9. Kadang ini Ustaz, kadang yang nggak bisa itu kalau di set pas ini waktunya itu loh Ustaz. Nah itu dimaklumin. Mana juga mafhum. Ya, nanti kalau anak ngambil yang rumus Ustadz yang dulu aja lah, yang pertama kali itu Iya penambahannya terus penghubung alif nun itu aja yang lebih mudah. Kalau ini agak gimana ya? Kalau ada lagi yang baru, yang kelas malam, kelas siang kan suka ini pada kegiatan itu kan dulu print tuh di print. Saya foto ya. Tapi yang ini juga lebih gampang nih. Tadi yang Ustadz ajarin. Kalau ini trik namanya. Ya. Jadi triknya gimana gitu. Iya, jadi lebih cepat. Iya.
Jadi kalau ini cara cepat gitu ya. Kalau yang yang sorof yang dijabarkan ke bawah, ya itu cepat juga insya Allah sebenarnya. Cuman agak lebar mungkin, agak banyak pensyarahannya. Tapi sama aja, mau paham yang mana saja silahkan. Yang penting paham, itu intinya ya. Yang penting paham. Ya, penting pahamnya hafal. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan sampai sini, silakan. Berarti sampai sini dulu aja ya. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Banyak sih Ustaz, belum paham tapi nanti dicerna dulu pelan-pelan Ustaz. Baik, lihat video ke-1 ya. Lihat video ke-1. Yang Ana share di grup itu, Kalau yang anak itu yang angkatan pertama. Iya, itu dilihat video pertama aja, satu video aja itu, yang pertama sekali. Ya, satu video maksudnya Di grup tuh. satu. Itu angkatan pertama. Iya, yang membahas tentang fi'il madi, fi'il mudhari, isim fa'il, fi'il amr dan fi'il nahi. Udah itu aja. Itu aja sudah selesai sebenarnya. Setelah sorof itu sudah selesai itu aja. Yang penting paham itu udah, yang lainnya gampang. Baik. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Nanti Silakan. tolong di-share lagi Ustaz. Biar Baik. kali anak lewat kemarin-kemarin. Coba Anda cari lagi nanti. Ustadz, Nah, bisa nggak yang di-share di YouTube itu dikategoriin gitu Ustadz? Jadi kalau nyari itu nggak nge-scroll sampai bawah gitu Ustadz. Ada kodenya dia Ustaz. Terkelas gitu loh. Misalnya Kalau sorof, Ustaz, manggilnya Ustaz